Halo para animers yang taunya cuma rebahan sambil nonton menggunakan wifi tetangga. Gimana kabar kalian? Apakah masih aman wifi tetangganya? Nah, di video kali ini Mimin akan menceritakan atau membahas salah satu anime summer terbaru kali ini, yaitu anime action yang berjudul Seiken Gakuin no Makensukai episode pertama. Nah, buat kalian yang penasaran dengan apa yang akan terjadi di anime kali ini, langsung saja siapkan minuman, kencangkan celana dalam, dan yaps, tanpa banyak bacot. Langsung saja kita ke alur ceritanya. Selepeu. Scene diawali dengan memperlihatkan suasana peperangan yang sangat bergemuruh, yang mana itu adalah pertempuran antara pasukan Raja Iblis terakhir melawan 6 pahlawan. Insiden ini terjadi di kota kematian Necrozoa 447 tahun kalender suci. Manusia-manusia yang udah modar nampak dihidupkan kembali oleh sesosok cewek yang gua nggak tahu asal usulnya. Naga nampak terbang mengitari kastil Raja Iblis. Di dalam kerajaan, Raja Iblis dibuat terkejut dengan penjelasan salah satu pelayannya yang bilang kalau semua Raja Iblis lainnya telah runtuh, hanya merekalah yang tersisa. Raja Iblis yaitu Leonis Death Magnus makin panik ketika kastilnya terguncang akibat serangan naga dan kekuatan manusia yang sungguh nggak ngotak. Melihat semua itu, Leonis mulai naik pitam dan berniat menghanguskan semua manusia dengan kekuatannya. Namun salah satu pelayannya tidak memperbolehkannya, karena jika Leonis yang merupakan Raja Iblis terakhir tumbang, maka Dewi Pemberontak akan marah. Entah siapa si Dewi Pemberontak itu, namun kita dikasih tahu namanya adalah Roselia, yang mana Leonis mempunyai janji yang harus ditepati padanya. Berbarengan dengan runtuhnya kerajaan, Leonis mengakui kekalahannya terhadap umat manusia kali ini. Dirinya nampak memasuki sebuah ruangan yang kayaknya Leonis ini berniat untuk bereinkarnasi lagi setelah ribuan tahun dan akan merebut lagi tahtanya. Episode kali ini berjudul Bangkitnya Raja Iblis. Beberapa tahun berlalu, nampak dua gadis bocil yang mendapat perintah untuk menyelidiki jejak Void di reruntuhan kerajaan Iblis Leonis. Bocil berambut putih yang bernama Celia ini mengetahui kalau lantai 7 beruntuhan bawah tanah tidak terdeteksi energi sihir sama sekali. Sang pemandu menyuruh Celia melalui alat komunikasi agar Celia mundur jika menemukan sesuatu yang agak aneh, karena misi mereka hanya menyelidiki. Saat Celia bilang pada bocil berambut kuning yang bernama Regina kalau Void itu sering datang di bawah reruntuhan, tak lama suara benturan pun terdengar. Ketika diperiksa, rupanya itu adalah sebuah patung yang roboh. Celia merasa itu semacam persembahan makam, lebih tepatnya barang-barang untuk disemayamkan bersama orang-orang meninggal. Regina jadi penasaran apakah ada raja yang disemayamkan di tempat itu. Lalu mereka berdua nampak berjalan memasuki reruntuhan lebih dalam lagi. Mereka lalu berhenti tepat di depan sebuah pintu yang merupakan sumber reaksi energi sihir. Meski Regina berusaha membukanya dengan paksa, namun itu sia-sia. Celia yang menyadari akan adanya tulisan aneh, dirinya lalu mentranslitnya menggunakan handphone. Namun tulisan tersebut tidak ada yang cocok sama sekali. Aksara elf kuno, aksara roh suci, keduanya tidak ada yang cocok. Regina yang udah keburu karena Celia yang agak lama menyelidiki aksara tersebut, jadi Regina pamit pergi duluan ke dalam reruntuhan yang lebih dalam lagi. Sekepergiannya Regina, Celia yang kayaknya udah familiar dengan aksara tersebut, dirinya yang gak sengaja menyentuh, malah ini yang terjadi.
Celia nampak kebingungan dengan adanya sebuah batu besar yang utuh di dalam sana. Saking kuatnya reaksi sampai membuat alat pendeteksi jadi rusak. Setelah diteliti agak lama, Celia nampak menyadari akan adanya seseorang di dalam batu tersebut. Lalu, scene pindah ke Raja Iblis terakhir, yaitu Leonis yang pergi menemui Roselia. Roselia nampak bilang jika 1000 tahun yang akan datang kala bintang di langit menabrak bumi, akan muncul anak manusia yang menjadi wadah untuk mewarisi kekuatan Dewi. Tugas Leo harus menemukan orang tersebut, dan rupanya itulah janji yang harus Leo tepati padanya. Tak lama, Roselia pun pergi selamanya dari hadapan Leonis. Scene lalu kembali ke masa sekarang, yang mana Celia nampak berusaha keras untuk menghancurkan batu, yang rupanya itu adalah segel yang telah Leo lakukan dulu untuk reinkarnasi dirinya. Leo yang baru sadar nampak kebingungan dan yakin kalau reinkarnasinya itu berhasil. Melihat Celia yang berusaha menghancurkan segelnya itu, Leo yang udah naik pitam, ini yang dia lakukan. Leo dengan mudah menghancurkan segel batu yang menahan dirinya. Dirinya nampak sangat kagum dengan kecantikan Celia yang lagi pingsan itu. Leo mengira Celia ini adalah bangsa High Elf, bahkan jauh lebih cantik lagi. Meski kagum, namun Leo berniat untuk menghukum Celia yang telah lancang padanya. Celia yang tersadar malah kebingungan dengan kehadiran bocil yang ada di hadapannya. Mendengar kata bocil, Leo nampak terkejut, bahkan lebih terkejut lagi ketika melihat pantulan tubuhnya dari serpihan batu yang memang benar-benar bertubuh bocil. Menyadari itu, dirinya merasa kalau reinkarnasinya telah gagal. Parahnya lagi, malah jadi wujud bocil. Celia yang bertanya kenapa bocil ini bisa terkurung di tempat tersebut. Leo yang tak berkutik. Untungnya Celia beranggapan kalau bocil ini ingatannya kebingungan karena syok. Namun untungnya si Leo ini malah mendapatkan rezeki yang agak beda dari orang pada umumnya. Kalau kayak gitu gua juga mau, Cir. Meski senang dengan rezeki yang ia dapat, namun karena baru berinkarnasi, Leo pun jadi pingsan kelaparan. Singkat cerita, setelah bangun, Leo nampak kebingungan dengan rasa makanan yang Celia berikan padanya. Leo juga nggak terima dengan kenyataan dirinya yang malah mendapatkan tubuh seorang bocil. Ditambah lagi saat Celia berbuat lancang padanya, Leo justru malah merasa nyaman. Meski dirinya sangat kesal dengan tubuh manusia, tapi kayaknya Leo ini jadi berubah pikiran setelah Celia yang mungkin telah menyelamatkan hidupnya itu. Terus Celia memperkenalkan dirinya pada Leo, dan begitu juga sebaliknya Leonis memperkenalkan nama aslinya, yaitu Leonis Magnus. Tanpa ragu Leo tidak memalsukan nama sang Raja Iblis. Dirinya yang berpikir kalau namanya itu telah menjadi legenda yang mengerikan. Namun ternyata Celia tidak mengetahui apa-apa dan malah menganggap nama itu imut. Menyadari kalau nama Raja Iblis tidak dikenal dan malah tidak takut sama sekali, Leo terkejut bukan main. Dirinya bilang pada Celia kalau usianya sekarang sekitar 10 tahun. Celia yang bertanya apakah Leo itu diculik oleh Void. Mendengar kata Void, Leonis jadi kebingungan. Menyadari kalau ingatan Leo masih belum pulih, jadi Celia pun hendak menjelaskan padanya. Void adalah musuh umat manusia yang muncul sejak 64 tahun yang lalu. Asal-usul dan tujuan mereka masih belum diketahui. Katanya mereka berasal dari dunia lain. Meski cuma sebatas teori, makanya mereka disebut Void yang artinya nihil. Mereka biasa muncul di reruntuhan kuno. Terus Leo nampak ingin menanyakan hal penting, yaitu sekarang tahun berapa dalam kalender suci. Jika lewat 1000 tahun harusnya sekarang tahun 1447 dalam kalender suci. Namun rupanya sekarang masih tahun 64 kalender kelompok manusia. Mendengarnya Leo jadi terkejut. Bersamaan dengan itu getaran terjadi dan secara nggak diduga
Untungnya Regina tepat waktu menyelamatkan mereka berdua. Meski Regina terkejut dengan kehadiran bocil OP ini, namun dirinya bodoh amat dan fokus ke pertempuran. Karena dirinya merasa kalau Void itu sulit dikalahkan, Regina lalu mengubah bentuk senjata Excaliburnya menjadi bentuk Dragon Blast. Leo nampak terkejut dan inilah yang terjadi. Regina lalu menyuruh mereka berdua pergi duluan, sedangkan dirinya akan mengurus si Void sialan ini. Celia pun menurutinya dan pergi membawa Leonis. Di tengah mereka yang berlari hingga hampir sampai di pintu keluar permukaan, malah jatuh sebuah kristal yang langsung berubah menjadi Void yang berjenis Wyvern. Leo nampak makin kebingungan karena semua yang terjadi di sana itu sangat berbeda jauh dari yang dirinya tahu saat zaman dulu. Leo yang berniat melenyapkan Void-Void tersebut, meski dengan resiko kekuatannya akan diketahui oleh Celia, dirinya tetap akan melakukannya karena kesabaran yang ia miliki udah mencapai batasnya. Namun di saat dirinya udah mengeluarkan lingkaran sihir, belum sempat menyerang, si Leo malah kena sepa sama Celia hingga terpental. Nasib Celia pun benar-benar tragis. Celia meningsoi dengan banyak darah yang keluar dari luka perut akibat cakaran si Void monster ini. Dengan keadaan tersebut, Celia masih sempat-sempatnya menyuruh Leo agar lari. Tentu saja Leo yang melihatnya merasa tidak percaya dengan apa yang udah terjadi. Bersamaan dengan itu, banyak sekali Void yang bermunculan di belakang Leo. Meski semua Void menyerang Leo dengan membabi buta, namun Leo nampak tidak berkutik sama sekali karena dirinya dilindungi oleh Keka yang ia buat. Leo pun mengakui kalau dirinya itu sedikit menyukai Celia. Dirinya akan menghukum mereka semua karena telah membunuh Celia. Salah satu Void yang berusaha lari, namun Leo mengejarnya dan membakar si Void hingga jadi sate. Meski semua Void sudah dibantai habis-habisan dengan sangat mudah, namun Leo terkejut dengan tulang mereka yang masih tersisa setelah terkena sihir tingkat 8. Itu karena dirinya sekarang hanya memiliki kekuatan sepertiga dari yang dulu. Sebagai Raja Iblis, meski dirinya bodoh amat dengan manusia, namun dirinya menghormati jiwa-jiwa pemberani yang luhur. Oleh hal itu, Leo melakukan teknik penyembuhan dan membuat luka yang Celia alami jadi hilang seketika dan kembali hidup. Baru saja sadar, si Celia malah langsung memeluk Leonis. Dirinya senang dan bersyukur karena Leo yang berhasil selamat. Leo lalu menjelaskan kalau dirinya sudah memulihkan Celia dengan sihir pemulihan. Mendengar kata sihir, Celia nampak tidak tahu apa-apa dan menganggap kalau sihir yang Leo maksud itu adalah kekuatan Excalibur. Akademi juga mencatat ada Excalibur yang bisa menyembuhkan luka. Leo yang tidak tahu apa itu Excalibur, Celia menjelaskan kalau Excalibur itu adalah kekuatan terpendam dalam diri manusia untuk melawan Void. Misalnya seperti Excalibur yang Regina miliki, yaitu Dragon Howl. Excalibur menyerupai kepribadian pemiliknya, dan rupanya Celia ini masih belum mempunyai kekuatan Excalibur. Jadi itu sebabnya dia bertarung memakai perangkat sihir. Tak lama Regina pun menghampiri mereka. Regina yang bertanya mengenai Void, Celia yang teringat kembali dengan para Void yang ia lawan tadi. Namun Leo bilang kalau mereka semua telah menghilang. Karena misi sudah selesai, mereka pun segera pulang dengan menaiki kendaraan yang kayaknya udah sangat canggih tuh. Leo pun dibonceng oleh Celia. Di perjalanan, Regina memperkenalkan dirinya pada Leo, yang mana rupanya Regina Mercedes ini merupakan pelayan Celia. Tak lama nampak benteng terakhir umat manusia untuk melawan Void, yaitu kastil pengguna Excalibur sekaligus pedang untuk melakukan perlawanan. Tempat itu bernama Assault Garden. Leo nampak sangat terkejut melihat perkembangan bumi setelah 1000 tahun lamanya.
Dan ya itulah akhir dari anime Seiken Gakuin no Maken Sukai episode ke-1. Nah, buat kalian yang penasaran dengan apa yang akan terjadi di episode berikutnya, makanya pantengin terus channel Movie Senpai. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih buat yang udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Slepeu. 任務を復唱する。第18小隊は地震により出現した地下